penerapan data mining algoritma decision tree untuk klasifikasi penyakit hipertensi pada pasien. Studi kasus Puskesmas Muara 1 yang beranggota Naufal Farhani Prasberutu dengan NIM 180180061, Amna Zura 20018008, Dika Ramadhani 2001-80016, Aprilia Ningsi 2001-80055, Jumiati 2001-80064, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Saya Naufal Farhani Prasberutu dengan NIM 180180061 akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Hipertensi atau juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi adalah masalah kesehatan yang serius. Tekanan darah tinggi dapat menjadi penyebab utama berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan organ dalam lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengenali hipertensi, deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangatlah penting. Di era perkembangan teknologi informasi, penggunaan teknik klasifikasi dan klasifikasi data menjadi semakin penting. Hal ini memungkinkan untuk mengenali pola dan memperoleh wawasan baru dari data yang besar dan kompleks. Data mining menurut David Hahn, Ricky Manila, dan Drake Smith dari MIT adalah proses menganalisis sejumlah besar data untuk menemukan hubungan yang jelas dan menarik. Kesimpulan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dan bermanfaat bagi mereka yang memiliki data. Dalam melakukan pengklasifikasian, klasifikasi memiliki variabel target kategori, misalnya mendiagnosis penyakit seseorang pasien untuk mendapatkan klasifikasi yang dibutuhkan. Algoritma decision tree merupakan metode penambangan data populer dan efektif dalam analisis klasifikasi. Decision tree bekerja dengan membagi kumpulan data menjadi kelompok kecil berdasarkan aturan keputusan yang ditentukan. Dalam konteks aplikasi medis, decision tree dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hipertensi pada pasien ke dalam kelompok berisiko berdasarkan faktor tertentu seperti riwayat kesehatan, gaya hidup, dan faktor genetik, sehingga dapat mengidentifikasi secara dini pasien yang memungkinkan besar menderita hipertensi dan menerapkan tindakan pencegahan dan terapeutik secara lebih efektif. Terima kasih. Saya Aprilia Ningsi dengan NIM 2001800055 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Berikut materi yang akan dijelaskan. Yang pertama itu data mining. Data mining merupakan proses mendapatkan informasi bermanfaat dari gudang database yang luas. Selain itu, data mining juga dapat diartikan sebagai ekstraksi informasi baru dari sejumlah besar data untuk membantu pengambilan keputusan. Data mining adalah bidang keilmuan yang mencakup banyak disiplin ilmu seperti teknologi basis data, pembelajaran mesin, statistik, pengenalan pola, pengambilan informasi, jaringan pengetahuan, sistem berbasis pengetahuan, kecerdasan buatan, ekstrapolasi kinerja, dan visualisasi data. Selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi adalah masalah kesehatan yang meluas di seluruh dunia, terutama di negara maju dan berkembang karena dapat berakibat fatal. Sekitar 972 juta orang di seluruh dunia atau 26,4% populasi menderita hipertensi
hipertensi atau tekanan darah tinggi. Laki-laki lebih rentan dibandingkan perempuan, dan serangan hipertensi sering terjadi pada orang pada kisaran usia di atas 18 tahun. Hipertensi adalah penyakit kardiovaskular yang melibatkan peningkatan tekanan darah sistolik dan distolik yang tidak normal. Tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg atau biasanya tekanan darah tinggi normal itu 120/80 mmHg dikenal sebagai hipertensi. Tekanan darah yang tinggi erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup, asupan makanan tinggi lemak, kolesterol, kurang aktivitas fisik, dan stres. Karena banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan resiko kematian yang meningkat, hipertensi sekarang menjadi masalah utama bagi pemerintah. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang dengan penyebab yang jelas. Di sisi lain, hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah istilah untuk hipertensi yang tidak dapat dijelaskan. Hipertensi berpotensi menyebabkan cacat permanen dan kematian. Meningkatkan kesadaran tentang perubahan gaya hidup yang lebih sehat dapat membantu masyarakat mencegah dan mengobati hipertensi. Selanjutnya yaitu metode decision tree. Metode ini merupakan metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon. Dengan setiap node mewakili atribut cabang, dengan setiap node mewakili atribut. Lalu cabang itu mewakili nilai atribut dan daun mewakili kelas. Pohon keputusan adalah metode klasifikasi yang paling umum digunakan, dan node teratas dari pohon keputusan disebut root. Berikut adalah 3 jenis node dalam decision tree. Yang pertama itu ada root node, merupakan tingkat teratas. Node ini tidak memiliki kemasukan dan kemungkinan besar tidak memiliki satu atau lebih keluaran. Internal node yang kedua ialah simpul cabang. Node ini memiliki satu masukan dan setidaknya 2 keluaran. Dan yang ketiga itu leaf node atau terminal node, merupakan node terakhir. Node ini memiliki satu input dan tidak memiliki keluaran. Untuk memilih atribut sebagai root didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut yang ada. Nilai gain dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.1. Berikut persamaannya, yaitu gain buka kurung S per A sama dengan entropi S dikurang sigma N I sama dengan 1 SI per S dikali entropi SI. Lalu untuk menghitung nilai entropi dapat dilihat pada persamaan 2.2 ini. Berikut persamaannya, yaitu entropi S sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurang T dikali log kuadrat dengan V dikali dengan V. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Amna Zura dengan NIM 2001800008 akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan riwayat pasien hipertensi dari Puskesmas Muara 1 Losmole. Data yang dikumpulkan sebanyak 300 kasus. Dan data tersebut merupakan data historis penderita hipertensi pada tahun 2022 sehingga 2023. Data mencakup atribut seperti jenis kelamin, usia, diabetes, status perkawinan, jenis pekerjaan, rata-rata kadar gula darah, BMI, merokok. Yang kedua yaitu pra-pengolahan data. Pemrosesan data mencakup pemeriksaan data yang tidak konsisten, koneksi kesalahan, dan penghapusan data duplikat. Selain itu, proses ini melakukan pengayaan yang berarti menggabungkan data yang ada dengan data baru. Yang ketiga yaitu penerapan metode. Umumnya pohon keputusan melakukan
strategis pencarian solusi dari atas ke bawah. Proses klasifikasi pengujian data nilai atribut yang menentukan kelas baru dengan memeriksa jalur dari simpul akar sehingga simpul akhir atau daun. Terima kasih. Saya Jumiati dengan NIM 20180064 akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pemodelan decision tree digunakan untuk mengidentifikasi algoritma untuk klasifikasi penyakit hipertensi pada pasien di Puskesmas Muara 1. Ini dilakukan dengan menggunakan data training atau data pembelajaran yang telah disiapkan oleh Puskesmas Muara 1. Data pembelajaran terdiri dari 300 data yang merupakan riwayat pasien hipertensi dari tahun 2020 sampai 2021. Data pembelajaran memiliki 8 atribut input sebagai kriteria penilaian dan 1 atribut target yaitu hipertensi dengan klasifikasi target ya atau tidak hipertensi. Value untuk masing-masing atribut antara lain jenis kelamin perempuan laki-laki, umur 11 sampai 30, umur 31 sampai 50, umur 51 sampai 70, umur lebih daripada 70. Diabetes mellitus, ya dan tidak. Sudah menikah? Sudah, belum. Jenis pekerjaan, belum bekerja, PNS, swasta, wirausaha. Rata level glukosa 1 sampai 100, 101 sampai 200, 201 sampai 300. BMI, BB 15 sampai 30, BB 31 sampai 45, BB 46 sampai 60. Merokok tidak, mantan perokok, perokok aktif. Dengan bantuan tabel data training diketahui dari 300 data training. Diketahui kelas hipertensi untuk ya sama dengan 45, tidak sama dengan 255. Maka nilai entropi total sama dengan min 45 per 300 log 2 45 per 300 tambah min 255 per 300 log 2 255 per 300 sama dengan 0,60984. Selanjutnya dicari nilai gain untuk setiap atribut input. Misalnya dicari nilai gain untuk atribut jenis kelamin. Perempuan jumlah kasus sama dengan 186. Jumlah hipertensi ya sama dengan 19. Jumlah hipertensi tidak sama dengan 167. Maka entropi perempuan sama dengan min 19 per 186 log 2 19 per 186 tambah min 167 per 186 log 2 167 per 186 sama dengan 0,47578. Laki-laki jumlah kasus sama dengan 114, jumlah hipertensi ya sama dengan 26, jumlah hipertensi tidak sama dengan 88. Maka entropi laki-laki sama dengan min 26 per 114 log 2 26 per 114 tambah min 88 per 114 log 2 88 per 114 sama dengan 0,27463. Pencarian nilai entropi dan nilai gain untuk semua atribut input dilakukan dengan cara yang sama dan hasilnya ditunjukkan dalam tabel berikut. Dari tabel perhitungan ke-1, kita ketahui bahwa atribut umur memiliki nilai keuntungan tertinggi. Jadi atribut umur dapat dipilih untuk dibentuk sebagai akar. Selanjutnya, kita harus menemukan nilai yang akan menjadi cabang dengan memilih nilai entropi terbesar dari atribut umur,
yaitu nilai yang sama dengan umur lebih dari 70 dengan 42 data dari 300 data awal. Selanjutnya, dari tabel perhitungan kedua menunjukkan bahwa atribut jenis kelamin sama dengan laki-laki menghasilkan nilai gen tertinggi dan diputuskan menjadi prenuts, cabang dari batang umur lebih dari 70. Selanjutnya, pencarian cabang untuk umur lebih dari 70 dan atribut jenis kelamin sama dengan laki-laki, sehingga dataset baru dengan 18 data dibuat dari seleksi data. Kemudian dari tabel perhitungan 3, nilai gen tertinggi didapat dari atribut merokok sama dengan mantan perokok dan diputuskan sebagai cabang dari batang umur lebih dari 70 dan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah pencarian cabang untuk umur lebih daripada 70, jenis kelamin sama dengan laki-laki dan merokok sama dengan mantan perokok. Sehingga dari seleksi data diperoleh dataset baru sejumlah 7 data. Serta dari tabel perhitungan keempat, nilai gen tertinggi didapat dari atribut merokok sama dengan mantan perokok dan diputuskan sebagai cabang dari batang umur lebih dari 70 dan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah pencarian cabang untuk umur lebih daripada 70, jenis kelamin sama dengan laki-laki dan merokok sama dengan mantan perokok. Sehingga dari seleksi data diperoleh dataset baru sejumlah 7 data. Terakhir, tabel perhitungan kelima. Maka berakhir pencarian node untuk pohon keputusan. Terbentuklah pohon keputusan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana algoritma klasifikasi pohon keputusan menghasilkan 23 rule. Pada pemodelan pohon keputusan di atas terdapat 6 kelas tidak hipertensi dan 7 kelas ya hipertensi. Terima kasih. Saya yang bernama Rika Rahmadani dengan NIM 2180019 akan menjelaskan mengenai kesimpulan hasil pemetode dan proses perhitungan decision tree dengan konsep interpreti untuk algoritma untuk klarifikasi penyakit hipertensi pada pasien di Puskesmas Muara I menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Pemodelan decision tree menggunakan konsep interpret digunakan dengan 300 data pelatihan dengan 8 data input, jenis kelamin, umur, diabetes mellitus, sudah menikah, jenis pekerjaan, rata-rata dosa BMI, dan merokok telah berhasil membentuk sebuah pohon keputusan. Yang kedua, dari pengolahan data training didapatkan atribut umur sebagai root pada pohon keputusan karena memiliki nilai gen tertinggi. Selanjutnya dilakukan pencarian cabang pertama dari atribut umur dengan memilih nilai interpreti terbesar pada proses seleksi data untuk pencarian cabang-cabang tersebut. Diperoleh dataset baru dengan jumlah data yang semakin kecil. Karena seleksi berdasarkan atribut-atribut tertentu, hasil dari pemodelan decision tree tersebut menghasilkan 3 rule dengan jumlah kelas tidak hipertensi sebanyak 16 dan yang hipertensi sebanyak 7. Yang ketiga, dengan demikian algoritma decision tree ini dapat digunakan sebagai alat bantu klarifikasi penyakit hipertensi pada pasien di Puskesmas Muara I berdasarkan dan riwayat pasien. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq